teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama gue di sini di channel YouTube Gibahin Bola, teman-teman ya. JISES ya. Pasti pencinta sepak bola Indonesia sudah mengenal siapa itu JISES ya. Bisa disebut dengan Bang Jai. Sosok Bang Jai ini adalah menjadi suatu pembeda timnas Indonesia, terutama di lini belakang. Sosok yang kuat ya, yang berani ya di lapangan, menjadi pemimpin juga di lapangan. Terbukti kemarin pas babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, itu menjadi benteng pertahanan yang kokoh ya, melapis Rizky Ridho dan juga Justin Hubner melawan Vietnam, teman-teman, di kandang kita dan juga di kandang Vietnam. Ini menjadi idola baru bagi timnas Indonesia, teman-teman ya. Karena beruntung kita mempunyai back ya yang bisa dibilang benar-benar grade A ya, grade A yang posturnya sangat ideal untuk posisi pertahanan, dan visinya bagus, fisiknya juga sangat luar biasa karena dia sudah teruji di luar negeri ya, dan bermain di Venezia. Makanya dari itu kita sangat beruntung sekali, dan terima kasih kepada Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI dan juga Sinteyong telah melirik ya JISES untuk bergabung dengan timnas Indonesia sendiri, teman-teman. Nah, berbicara tentang JISES ya, JISES ini adalah pemain keturunan Semarang ya, berusia 25 tahun yang sekarang merumput di Venezia, Italia, teman-teman. Dan yang kita ketahui, Venezia sekarang sudah berhasil ya masuk ke Serie A, bersaing dengan tim-tim raksasa yang ada di Serie A seperti Juventus, Milan, Inter Milan, Lazio, Roma ya, dan Napoli. Venezia lolos melalui playoff ya kemarin di Serie B ya. Perjuangan yang sangat luar biasa bagi JISES dan kawan-kawan ya untuk bisa lolos ke Serie A ya, yang diidam-idamkan oleh pemain-pemain di klub-klub di Italia ya. Bersama Como dan juga Parma, Venezia lolos ke Serie A. Nah, di musim ini Venezia sudah melakoni 2 pertandingan, teman-teman. Yang pertama melawan Lazio di partai pembuka, itu Venezia kalah dengan skor 3-1. Nah, kemarin Venezia bermain imbang dengan Fiorentina ya. Dua lawan ini adalah merupakan 2 lawan yang bisa dibilang sangat pengalaman ya di Liga Serie A, terutama Lazio ya yang sudah berkecimpung di Liga Eropa ya, dan juga Fiorentina pun yang mempunyai nama besar di Serie A ya. Tetapi Venezia masuk sebagai tim baru di Serie A ya. Walaupun Venezia dulu pernah masuk ke Serie A, tetapi sekarang ya dengan adanya JISES ya, pemain abroad kita ya, ini ada menjadi pemain salah satunya Indonesia yang bermain di Serie A, teman-teman, sampai dengan saat ini. Jadi kita sangat cukup bangga untuk performa dari JISES sendiri ya. Ada wakil kita di luar negeri ya, di liga top Eropa, yang sekarang ini adalah di Venezia, Italia, teman-teman. Nah, yang kita ketahui kemarin Venezia melawan Fiorentina dengan skor 0-0 ya. Nah, di situ JISES bermain sangat luar biasa. JISES selama di Venezia bermain selalu full ya, 90 menit. Menjadi kepercayaan bagi pelatihnya Venezia untuk bisa menjaga benteng pertahanan dari Venezia itu sendiri. Yang kita tahu, JISES ini membantu Venezia untuk lolos ke Serie A, teman-teman ya. Makanya JISES itu menjadi suatu tumpuan bagi pelatih Venezia untuk menjaga benteng pertahanan dari Venezia. Tanpa ada JISES pun Venezia mungkin akan rapuh di posisi pertahanan. Kabar sedikit tidak mengenakan bagi timnas Indonesia adalah kemarin melawan Fiorentina ya, JISES mengalami sedikit cedera ya, kram pada
pertandingan melawan Fiorentina kemarin ya, itu terjadi di menit ke 68 atau 69. Padahal Jesus itu menjadi pemain yang banyak mobilitasnya di lapangan ya, dan pemain salah satunya yang bisa shoot on goal ya, shoot on target ya, ke gawang Fiorentina, itulah Jesus ya. Tetapi ya di menit ke 68 sesuatu terjadi dengan Jesus, yaitu mengalami cedera kram. Tapi infonya belum tahu itu apakah bisa bermain, apakah cedera parah ya. Yang pasti ditarik di menit ke 68 ya, karena mengalami cedera. Mudah-mudahan saja cedera itu tidak parah dan tidak mengganggu nanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Karena bahaya teman-teman kalau misalkan Jesus dinyatakan cedera ya, dan tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi. Waduh, kita kehilangan 3 pemain back teman-teman. Setelah kita tidak bermain Jasid Hapner ya, tidak bermain Jordi Amat, nanti jika kalau misalkan Jesus dilaporkan mengalami cedera, harus menepi selama 2 pekan ataupun 3 pekan, wah ini sangat bahaya. Jadi kita kehilangan sosok Jasid Hapner dan juga Jordi Amat di partai melawan Arab Saudi. Ini menjadi kekurangan sendiri bagi timnas Indonesia ya, karena pilar-pilar utama kita mengalami masalah ya, baik dari akumulasi maupun cedera ya. Ya mudah-mudahan saja Jesus tidak mengalami cedera yang cukup serius ya, dan bisa beristirahat ya selama sepekan, dan juga bisa cepat untuk pemulihan cederanya dari Jesus ini sendiri. Karena Jesus ini adalah merupakan suatu pemain yang menjadi andalan bagi timnas Indonesia di posisi belakang, apalagi kita melawan tim raksasa seperti Arab Saudi ya, yang notabene selalu menjadi langganan Piala Dunia 2026 dan juga sekarang, apalagi dilatih oleh pelatih kawakan dari Italia yaitu Roberto Mancini. Nah inilah yang menjadi suatu kabar yang sangat tidak mengenakan ya, apabila Jesus benar-benar cedera dan tidak bisa mengikuti pertandingan melawan Arab Saudi. Karena dalam sepak bola semua bisa terjadi teman-teman, tidak tahu ya, mereka siap, tetapi badai cedera itu pasti menimpa dari pemain-pemain sepak bola, terutama pemain-pemain yang mempunyai fisik kuat pun ya, cedera bisa datang ke pemain tersebut. Nah jadi inilah yang menjadi suatu tanda tanya besar ya, apakah Jesus bisa bermain dan juga Jesus ya cederanya ringan dan bisa cepat melakukan pemulihan. Karena ya itulah yang kita ketahui, Jesus menjadi andalan kita nih ya di belakang. Apabila tidak ada dia, waduh ini merupakan suatu kabar yang kurang menggembirakan ya, dan skuad timnas Indonesia menjadi bincang karena Jesus inilah sosok yang cepat untuk mengawal lini belakang teman-teman ya, menemani Rizky Ridho di situ, dan juga nanti mungkin ada Sandiwos ataupun Nathan Joe ataupun Muhammad Ferrari yang ada di belakang menemani 2 center back kita, itu Rizky Ridho dan juga Jasid Hapner Jesus. Nah kita tunggu saja kabar terbaru dari manajemen dari Venezia, apakah Jesus di pekan ketiga nanti bisa bermain atau masih menepi ya di ruang perawatan. Nah kita tunggu kabar saja, mudah-mudahan tidak ada cedera yang serius dan mendapatkan kabar baik ya. Semoga Jesus bisa pulih cepat agar bisa merumput nanti di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi ya teman-teman. Ya sekian teman-teman ya tentang Jesus ya, pemain idaman dari timnas Indonesia sekarang yang menjadi favorit ya, karena performanya dia ya, karena kepemimpinannya dia dan jiwa nasionalismenya dia untuk membela timnas Indonesia ya. Dan semoga kabar mengenakan, kabar membahagiakan datang menghampiri Jesus ya menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 teman-teman.
Baik teman-teman, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola, terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga. Ciao.